Sungguh senang bisa menjumpai Anda kembali di hari ini di dalam program Pastor Talk. Dan biarlah hikmat Tuhan senantiasa menuntun saudara dan kita semua bergerak di dalam urapan kuasanya Tuhan. Ada sebuah pelajaran yang menarik tentang percakapan antara Nabi Elia kepada muridnya yaitu Elisa. Karena ada permintaan dari Elisa kepada Elia perihal mengenai aku meminta 2 bagian daripada rohmu. Nah, judul hari ini terkait dengan itu, 2 bagian daripada rohmu, warisan yang Tuhan sediakan. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dikatakan, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh. Nah, ada satu permintaan unik dalam Alkitab. Pada saat Elia akan diangkat ke sorga, Elisa meminta begini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sekilas ini terdengar seperti ambisi besar. Seolah-olah Elisa ingin tampaknya 2 kali lipat kuasa daripada Elia gurunya. Namun ketika kita membaca dalam terang seluruh kitab suci, kita menemukan bahwa Elisa tidak sedang mengejar kuasa, tetapi mengejar panggilan Tuhan atas hidupnya. Nah, renungan ini mengajak kita melihat bahwa apa yang Elisa minta adalah warisan rohani yang Tuhan tetapkan bagi seorang penerus. Di dalam teks ini kita belajar yang pertama begini, 2 bagian itu adalah istilah pewarisan. 2 bagian itu adalah istilah pewarisan. Dalam hukum perjanjian lama, anak sulung itu menerima 2 bagian warisan. Itu bukan soal jumlah harta, tetapi tentang tanggung jawabnya sebagai penerus keluarga. Kita bisa lihat nanti di dalam Ulangan 21 ayat 17. Nah, dengan memakai istilah itu, Elisa sedang berkata, Tuhan, jadikan aku pewaris pelayanan Elia. Jadikan aku orang yang Kau pilih untuk melanjutkan apa yang Kau mulai melalui dia. Jadi permintaan Elisa bukan soal kuasa lebih banyak, tetapi tentang peneguhan statusnya sebagai orang yang dipanggil untuk melanjutkan misi tersebut. Yang kedua, Elisa tidak meminta roh Elia secara literal. Elisa tidak meminta jiwanya Elia, karakter Elia, atau sifat manusia Elia. Tidak, Elisa tidak meminta itu. Elisa hanya meminta tentang ruah. Karena permintaan Elisa itu terkait dengan roh, urapan, otoritas, kapasitas pelayanan yang semuanya bersumber dari Tuhan. Bahkan Elia sendiri berkata begini, hal yang sukar kamu minta, artinya itu adalah hal yang tidak berdasarkan apa yang aku mampu berikan. Kenapa sukar, kata Elia seperti itu? Karena urapan itu bukanlah diwariskan oleh manusia. Jadi urapan itu tidak diwariskan dari orang tua kepada anak dan lain sebagainya. Urapan, kuasa, itu hanya diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sang pemilik. Ini mengajarkan kita bahwa urapan itu bukanlah bersumber dari manusia. Ingat baik, yang memberi urapan adalah Tuhan. Kita memang didoakan oleh hamba Tuhan diurapi, tapi yang punya urapan itu bukan si hamba Tuhan, tapi itu Tuhan sendiri yang memberikan, memakai, yaitu pribadi yang sedang mendoakan Anda, misalkan seperti itu. Nah, kita tidak sedang mengejar figur manusia, maka garis bawahi di sini, kita seharusnya mengejar Tuhan yang mengurapi. Pelajaran yang ketiga, Tuhan memberikan tanda pengangkatan. Karena Elia memberikan syarat di sini. Jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Artinya, jika Elisa tetap setia, mengikuti, mengamati, dan berjalan bersama sampai akhir, maka harapan Elisa itu akan menjadi tanda bahwa Tuhan sendiri yang akan meneguhkan panggilan untuk Elisa. Dan ternyata benar. Ketika Elia diangkat ke sorga, Elisa melihat semuanya. Mantel jubahnya Elia itu jatuh. Dan itu bukan simbol kuasa, tapi itu merupakan simbol mandat. Tuhan sedang berkata kepada Elisa, sekarang engkau melanjutkan. Engkau bukan kedua setelah Elia. Engkau adalah yang aku pilih untuk musim ini. Menarik ya. Jadi tidak ada di dalam pelayanan itu penerus dari si hamba Tuhan yang sudah pernah ada. Tidak. Elisa bukan penerus dalam artian memposisikan seperti Elia, bukan. Tetapi
Tuhan meneguhkan kepada Elisa bahwa engkau yang aku pilih untuk musim ini. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang di tempat ini, setiap kita yang mendengarkan siaran ini, Anda juga demikian. Tuhan menetapkan mandatnya kepada setiap orang di musim ini. Jadi ketika Anda selesai di dunia ini, maka itu akan diberikan kepada orang lain di musim yang selanjutnya. Jadi saudara harus pahami, tidak ada pewarisan dari orang tertentu diwariskan kepada orang selanjutnya mengenai pengurapan. Karena pengurapan semuanya milik Tuhan. Yang keempat, bukti bahwa permintaan Elisa benar, ya ternyata Elisa hidup setia. Elisa tidak menjadi lebih besar karena dia meminta sesuatu. Elisa menjadi lebih besar karena dia setia, karena dia taat dan tetap berada di tempat yang Tuhan tetapkan. Nah, ketika Tuhan memberi porsi itu, hasilnya terlihat. Karena Elisa mengalami mujizat yang lebih banyak memang. Bukan karena kuasanya yang lebih besar, tetapi karena penugasan Tuhan dalam hidupnya lebih panjang dan lebih luas. Nah, kuncinya bukan 2 kali lipatnya sebenarnya, tapi kuncinya adalah ketaatan tanpa henti. Nah, berarti aplikasi untuk kita hari ini adalah kita juga punya panggilan, saudara. Kita juga punya tugas dan ada bagian yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Nah, seringkali kita ingin punya kuasa lebih besar. Melihat orang punya talenta, kita pengen talenta yang lebih besar. Kita lihat orang lain berdampak, kita pengen punya dampak yang lebih besar dari orang itu. Namun, renungan hari ini menunjukkan satu kebenaran yang sederhana. Yang perlu kita minta bukan kuasa yang lebih besar, tetapi bagian Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Itu yang harusnya kita minta. Tuhan, apa bagian yang Tuhan tetapkan bagi saya untuk saya hidup dan melakukannya di dalam ketaatan. Nah, urapan yang Tuhan berikan kepada Anda itu selalu cukup. Cukup, urapan itu cukup untuk keluarga Anda. Urapan itu cukup untuk pelayanan Anda. Urapan itu cukup untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi Anda. Dan urapan itu cukup untuk musim di mana Anda hidup sekarang ini. Nah, tugas kita adalah seperti Elisa, tetap setia, mengikuti Tuhan sampai akhir. Tetap pada posisi yang Tuhan tetapkan. Lalu menjalani bagian kita tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ketika kita berada di tempat yang benar, urapan akan turun pada waktu yang benar. Saudara, saya closing. Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia, dan Tuhan memberikannya, bukan untuk membuat Elisa hebat, tetapi untuk membuat Elisa siap. Siap menjalankan panggilan Tuhan, siap melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan, siap memikul tanggung jawab rohani yang Tuhan percayakan. Maka doa kita hari ini sederhana. Adalah apa? Tuhan, doanya seperti ini, saudara. Tuhan, berikan aku bagian yang Engkau tetapkan. Biarlah aku setia di dalamnya. Amin. Selamat beraktivitas di dalam kesetiaan, di dalam kekuatan Tuhan. Maju terus, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.